خير الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سلمنا. وإذا dari baris ke 14 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dari bawah. Wa idza sallamna, dan apabila sallamna kami terima, kami setuju, lahum terhadap mereka. Mereka siapa? Ahli kemungkaran. Annahu, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar tadi, la yusma'u minhum, tidak didengar, minhum di kalangan mereka. Idza amaru, apabila mereka beramar ma'ruf, awin karu, dan mereka bernahi mungkar. Jadi minggu yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana anak-anak pada masa kita saat ini, zaman modern saat ini, ketika orang untuk diajak beramar ma'ruf nahi mungkar, mereka semuanya beralasan yang banyak. Alasan ini, mereka takutlah, inilah, nggak enak lah, apalah. Ketika dinasehatin, kadang mereka tidak menerima, ya kan? Nah, ketika beramar ma'ruf nahi mungkar ini, mereka diajak beramar ma'ruf nahi mungkar, alasannya ada aja. Tapi ketika harta mereka diambil, ketika mereka dicaci maki, mereka banyak mengeluarkan alasan-alasan. Mereka pokoknya diburu, ya, diburu mereka. Diburu apa? Maksudnya yang mencaci maki itu diburu, dikejar-kejar, ditumpas, ukurannya begitu. Berani dia. Kenapa? Karena ini menyangkut harta mereka yang diambil, harga diri mereka yang dicaci, sehingga mereka berani untuk melakukan, menumpas segala macam. Tapi ketika melihat kemungkaran, ketika melihat kezaliman terjadi, diajak berbuat mungkar, tapi mereka justru malah apa? Malah mengungkapkan alasan-alasan dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka lebih cinta harta mereka daripada agama-agama mereka. Itu dalam kalimat sebelumnya. Nah sekarang, wa idza sallamna lahum annahu la yusma'u minhum idza amaru awin karu. Artinya, dan apabila kita terima atau kita setuju terhadap pelaku kemungkaran, bahwasanya beramar ma'ruf nahi mungkar itu la yusma', udah nggak didengar lagi, minhum di kalangan mereka. Kita nasihatin nggak terima, kita ajak nggak terima. Idza amaru, ketika mereka diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, la yusma', mereka nggak dengar. Ya, awin karu begitu juga, beramar nahi mungkar, mereka nggak dengar. Faman ladzi yahmiluhum ala mukhalatati ahlil munkari,
wa mu'asyaratihim, famalladzi, maka apakah alladzi yahmiluhum, yang dapat memotivasi, mendorong mereka para ahli kemungkaran, ala mukhalatati ahlil munkar, untuk bergaul, untuk berinteraksi, bergaul, ya, ahlil munkar kepada ahli munkar, wa mu'asyaratihim, dan bergaul dengan mereka. Jadi begini, mereka tuh ngajak amar ma'ruf nahi munkar, tapi ketika nggak didengar amar ma'ruf nahi mungkarnya, mereka malah bergaul dengan pelaku kemungkaran. Mereka malah mukhalatoh ahlil munkar, bergaul, berinteraksi dengan pelaku kemungkaran. Ya, dan bukan mereka seolah-olah setuju, artinya mereka membiarkan saja. Ketika ada kemungkaran, oh nasihatin dong, biarinlah, itu emang udah masa-masa mereka anak muda, mau diapain lagi, gitu tuh. Paham tuh, begitu tuh, udah biarin ya, kita maklumin aja dah. Tapi kan dia pada mabok, pada zina, ya ini kayak nggak ngerasain aja, masih muda. Gitu tuh, seolah-olah setuju, diajak kemungkaran, orang nggak bisa. Percuma lah kita nasihat, mereka nggak bakalan terima, udah nggak diterima dan nasihat kita mah, begitu tuh. Maka yang kayak gitu tuh, ya, yang kayak gitu, malah dia bergaul, datang bergaul tiap hari sama mereka, nongkrong bareng, ya kan, bergaul bareng, jalan-jalan bareng. Padahal waqad aujaballahu alaihim, padahal sungguh Allah telah mewajibkan, mewajibkan Allah, atau Allah mewajibkan alaihim, kepada mereka pelaku kemungkaran, tarkahum, tinggal untuk meninggalkan mereka, tinggalin mereka. Kalau mereka udah nggak dengar dakwah kita, kalau mereka sudah tidak lagi mendengarkan, menuruti apa yang kita bilang, amar ma'ruf nahi munkar, tidak lagi mematuhi, udah Allah wajibkan kepada kita, tinggalin mereka. Kita jangan bergaul sama mereka, jangan muasyarah sama mereka, jangan bergaul sama mereka, ya, jangan bergaul lagi dengan mereka. Jangan bergaul sama mereka, jangan coba-coba bercampur, berinteraksi sama mereka, udah tinggal. Kenapa? Mereka sudah tidak lagi mendengar perintah Allah, mereka sudah tidak lagi mau menjalankan larangan-larangan Allah. Mereka begitu berani, bahkan menentang, nggak mau dengar kita, udah tinggalin, tarkahum, tinggalkan mereka. Wal i'radu anhum, dan berpaling dari mereka. Dah, jangan deketin, tinggalin. Jangan bergaul sama anak mabok, bergaul sama bocah main judi, bergaul sama orang yang tiap malam mainnya perempuan terus. Mau ngapain kita? Jangan-jangan iman kita malah terkikis, kita bisa ikut mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Mahma lam yastami'u lillahi wa rasulihi, selama lam yastami'u, mereka tidak mendengarkan, lillah, ajakan taat kepada Allah, wa rasulihi, dan taat kepada rasulnya. Jadi begitu, kalau mereka udah nggak lagi dengar nasihat kita, kalau mereka udah nggak lagi menurutin perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita tidak usah bergaul dengan mereka, tinggalkan mereka, berpaling dari mereka. Kenapa kita berpaling? Alasannya cukup jelas, karena mereka telah tidak lagi mendengarkan perintah Allah dan tidak lagi mendengarkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jadi udah, buat apa kita dakwah kepada mereka? Tinggalkan mereka. Kalau andai kata yang sudah kita dakwai susah payah, cara ini udah, cara ini udah, cara ini udah, tapi mereka misalnya tidak lagi mendengarkan dakwah kita, bahkan bikin jadi-jadian, mencaci maki kita, bahkan melawan kita, bahkan ngancem kita, udah tinggalin. Yang penting kita sudah menyampaikan yang hak, yang penting kita sudah menyampaikan yang batil begini, yang hak begini. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kita sudah benar-benar capek menyampaikan. Mereka tidak lagi mendengarkan dakwah kita, bahkan kita tidak boleh bergaul dengan mereka.
Yang dia perintahkan, wajib bagi kita oleh Allah SWT perintahkan kepada kita adalah kita tarkahum wal i'rada anhum. Artinya kita meninggalkan mereka dan berpaling dari mereka. Jangan lagi bergaul sama mereka. Paham? Paham? Nah, begitu. Wa qad sabata, dan sungguh telah tertetapkan atau telah tetap, ya, sungguh Allah telah menetapkan, atau wa qad sabata, dan sungguh telah tetap, annalladzi yusyahidul munkarati, bahwa apa? Annalladzi yusyhidu, artinya annalladzi, bahwa alladzi, orang yang yusyahidul munkarat, artinya yusyahidul munkarat di sini adalah orang yang menyaksikan kemungkaran-kemungkaran, wala yungkiruha, dan tidak mengingkarinya, tidak melarangnya, ma'al qudrati, padahal dia mampu untuk melakukan larangan itu. Syarikun li ashabiha, maka dia adalah sekutu li ashabiha, bagi pelaku-pelaku kemungkaran. Paham dong? Artinya bagaimana? Kan sudah ditetapkan di dalam hadis bahwasanya kalau ketika kita apabila orang itu melihat kemungkaran di depan matanya, dia ngelihat ini orang pada main judi, dia ngelihat pemuda, atau di depan matanya orang lagi mabok-mabokan, orang lagi berzina, padahal dia sebenarnya dia tokoh, padahal dia sebenarnya dia punya pengaruh besar, padahal sebenarnya dia punya kemampuan untuk melarang perbuatan zolim, perbuatan maksiat itu. Dia mampu untuk melakukan itu, ma'al qudrah, dia mampu untuk melakukan itu, tapi ternyata dia walayun kiruha, dia tidak melarangnya, dia bahkan dia membiarkan aja, padahal dia mampu, sehingga terjadi kemungkaran terus menerus. Dia tiap hari lewat kiri, lewat belakang, lewat depan, belakang lagi, lewat depan, mondar mandir, dia tiap hari lewat, nggak pernah dia melarang perbuatan munkar itu, nggak pernah dia mengatakan hei jangan dilakukan, nggak pernah. Dia diam aja, seolah-olah apa, dia itu ya diam aja, nggak punya kemampuan apa, padahal dia dianggap itu tokoh, dia punya pengaruh, dia punya wibawa, padahal itu bocah kalau dikata gini sama dia, itu anak-anak muda, hei berhenti, wah pada lari ketakutan, tapi dia diam aja. Maka dalam pandangan agama orang tersebut adalah apa? Yaitu syarikun li ashabiha fil ithmi, maka dia adalah sekutu, teman li ashabiha, bagi pelaku-pelaku kemungkaran, fil ithmi, dalam berbuat dosa. Jadi walaupun dia nggak melakukan, jadi kalau dia diem aja, padahal dia mampu melarang kemungkaran, dia mampu untuk mencegah kemungkaran itu, tapi dia tidak mau melakukannya. Artinya dalam pandangan agama dikatakan bahwa orang itu sama saja temannya kemungkaran, temannya pelaku kemungkaran. Naudzubillah. Jadi besok kalau ada teman kita mabok, misalnya, gue lagi beler nih, jangan macem-macem sama gue. Padahal kita teman dekat sama dia, kita diam aja, bahkan kita ya lo lagi beler lagi, ya udah dah, ya ntar boxin lagi ya kalau udah berhenti belernya, ya boro-boro nasehatin. Ntar kita bilang, hei gue bilangin lu jangan mabok, lu gak punya iman apa, kan gitu kan? Punya iman dong, mana sih? Gue gak mau, gue bergaul sama lu, gue berhenti bergaul sama lu kalau lu masih mabok. Ini baru santri alumni Al-Quraniyah itu, jangan begini. Wah, lagi mabok, lu mau mabok ya? Gue ikutan boleh gak? Ikutan dia. Kalau gitu mana? Gue nggak punya minuman, gue punya pel apa? Pel anjing. Ya udah, gue minta dua cegak. Dua ikut mabok, pertama belum, kedua seliang. Ikut teler. Enak juga ya begini. Ya Allah, yang kayak gini nih, Masya Allah, terkutuk. Ya, tapi Abi percaya, anak-anak Abi dimanapun berada,
pasti soleh. Amin ya Rabbal. Kenapa? Al-Quran di dadanya. Gitu ya. Percuma nyantren 6 tahun kalau kena gituan ya murahan. Karena pemuda murah. Betul nggak? Gitu. Selanjutnya, wa kadzalika, dan begitu juga alladzi yahmiluhu. Begitu juga wa kadzalika, begitu juga artinya sebagai sekutu juga nih. Begitu juga nih yang kedua nih. Tadi kan orang itu diam aja padahal mampu, dia sama juga teman pada pelaku-pelaku kemungkaran. Yang kedua, wa kadzalika, begitu juga masih masuk dalam kategori sekutu, teman dalam perbuatan dosa. Mana nih? Yaitu alladzi, mana kehilangan saya, alladzi yardha biha, yaitu orang yang rela, yang ridho, yang rela biha dengan kemungkarat tadi, biha dengan munkarat tadi, dia rela, dia ridho dengan kemungkaran itu. Wa illam yakun hadiran, walaupun dia sekalipun lam yakun hadiran, dia itu nggak ada di tempat, nggak hadir di tempat itu, di tempat kemungkaran. Indah di sisinya, artinya gini, kalau ada kemungkaran tapi dia nggak benci sama kemungkaran, dia itu yardo biha, dia rela, dia setuju biha dengan kemungkaran tadi. Wa ilam yakun hadiran, sekalipun dia emang nggak ada di tempat, dia nggak melakukan itu. Artinya ketika kerja di kemungkaran, dia nggak ada di tempat, tapi dia tahu kemungkaran itu adanya di situ. Tiap malam orang pada nyewa perempuan, satu malam bisa 250.000, bisa gopek, tergantung cantiknya. Kalau yang doer 50.000. Kalau yang doer ngomong begini, bang, ayo dong bang, ayo dong bang. Doer, berapa duit kalau yang doer? 50.000. Dia tahu tuh, dia rela, dia ridho dengan kemungkaran itu, dia setuju, dia nggak pernah benci dengan kemungkaran itu di hatinya. Sekalipun dia nggak ada di tempat itu, sekalipun dia nggak hadir di tempat itu, wa illam yakun hadiran, sekalipun dia nggak di tempat itu, indah di sisinya, di sisi orang yang rela tadi, ya. Bal, tetapi wa in kana bainahu wa bainal mawdi'il ladzi tu'malu fihi mithlu ma bainal masyriq wal maghrib. Sekalipun wa in kana, sekalipun bainahu, antara dia yang rela tadi, yang redho tadi, ya wa bainal mawdi'il ladzi tu'malu fihi, dan antara tempat, al mawdi' artinya tempat, alladzi tu'malu, yang dipakai, fihi, pada kemungkaran tadi. Jadi antara dia dan antara tempat yang dipakai buat mungkar tadi, mislu ma bainal masyriqi wal maghrib, itu seperti tempat antara bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Jadi gini, yang berbuat, didengerin, yang berbuat mungkar itu di Palestina. Orang perempuan ditembakin, sebelum ditembak diperkosain. Habis diperkosa, orang udah nggak ada perawannya, ditembak, mati itu perawan semua. Kemungkaran terjadi. Kalau kita ditanya bagaimana menurut ente tentang kemungkaran terjadi di Palestina oleh orang-orang Yahudi Israel, apa dia bilang? Ya biasa saja sih, menurut saya itu kan karena emang kita udah tahu semua lah, ya biasa penjajah emang begitu kelakuannya. Ya kalau bagi saya sih biasa-biasa, kita no comment lah, kita biasa aja lah. Kita kan yang penting kita di sini aman. Nah, kalaupun kejadiannya di Masyriq wal Maghrib, antara Masyriq, Timur dan Barat, tapi dengan kezoliman, dengan kemaksiatan, orang perkosa wanita tanpa dosa, habis perkosa dia tembak, mati-matian semuanya, pada waktu mati semua. Maka kalau kita yardho biha, rela dengan kemungkaran itu, maka itu berarti kita sama saja,
kita termasuk syarikun li ashabiha fil itsmi. Kita termasuk orang yang teman dengan pelaku-pelaku kemungkaran itu. Naudzubillahi min. Jadi intinya kalau kita nggak bisa karena terlalu jauh, misalnya gini, yang diperkosa orang Palembang. Siapa yang merkosa? Sampai 12 anak muda. Itu perempuan sampai mati diperkosa. Kita di berita di Jakarta, berita rame. Terus kita bilang begini, gimana? Jawaban kita, saya sih biasa-biasa aja. Anak muda biasalah. Anak muda kayak nggak tahu aja, biasa itu anak muda. Kita kayak enteng aja ngeliat kemungkaran. Nah, maka kita termasuk syarikun li ashabiha fil itsmi, temen bagi pelaku-pelaku kemungkaran. Sama aja kita dengan mereka. Naudzubillahi min. Jadi kita dosa nggak? Dosa. Tapi kalau kita benci, kurang ajar tuh pelaku. 12 anak muda kurang ajar bener tuh. Harus dihukum itu. Itu batil itu. Itu pezina itu. Biar Allah Subhanahu wa taala yang balas segala keburukan mereka. Nah, berarti kan kita nggak rela kan? Insya Allah kita tidak termasuk syarikun li ashabiha fil itsmi. Paham itu? Paham? Nah, gitu. Walladzi yukhalitu ahlal munkari. Walladzi artinya orang yang yukhalitu, artinya ini masih dalam ini ya, masih dalam sekutu, teman dalam pelaku-pelaku dosa kemungkaran. Walladzi yukhalitu ahlal munkari, dan orang yang bergaul, berinteraksi, bergaul ahlal munkari kepada para pelaku kemungkaran, pada pelaku kemungkaran. Wa yu'ashiruhum, dan dia bergaul dengan mereka pelaku kemungkaran. Wa illam ya'mal bi'amalihim, wa illam ya'mal, sekalipun mereka tidak melakukan, sekalipun dia tidak melakukan, wa illam ya'mal, sekalipun lam ya'mal, dia tidak melakukan bi'amalihim, dengan perbuatan mereka. Artinya meskipun dia tidak melakukan hal yang sama dengan perbuatan mereka para ahli kemungkaran, maka itu ma'dudun, katanya. Ma'dudun itu apa? Maka itu diperhitungkan indallahi, di sisi Allah, minhum, kita termasuk bagian dari mereka. Na'udzubillahi min. Jadi artinya ketika kita bergaul dengan ahli kemungkaran, tiap hari nongkrong, dia mabok mulu, kita nongkrong, boro-boro kita nasihatin dia. Kita kagak nasihatin nggak apa, malah kita begini, emang ngerasain gimana sih gituan? Coba dong, lu coba, gua aja asik nih lagi play. Kita bilang gini, oh gitu ya, enak kali ya, enak, rasain aja. Misalnya ini kan contoh doang ya, contoh doang. Maka yang kayak gitu berarti kita udah bergaul, nggak bisa nasehatin, nggak bisa mengatakan ini haram, jangan lakukan. Ya kayak Roma Irama. Ini haram, jangan lakukan, gitu kan. Maka yang kayak gini nih, yang kayak gini, ini dia bergaul, yukhalitu ahlal munkar, dia bergaul dengan ahli kemungkaran, ya. Wa yu'ashirum, dia berinteraksi, bahkan dia bergaul dengan para ahli kemungkaran. Wa illam ya'mal, sekalipun dia nggak berbuat bi'amalihim, dengan perbuatan mereka, dia nggak melakukan, tapi dia bergaul sama yang melakukan. Lu minum nggak? Kagak, gue mau nggak minum, gue mau deketin doang. Lu nasihatin nggak? Kagak lah, kalau gue nasihatin dia marah ntar sama gue, ntar dia putus lagi berteman sama gue. Dia kan suka bagi duit gue, sering bagi duit gue. Lu sering bagi duit berapa? 500 juta. Dari mana duitnya? Jual pel dong. Ya, ini orang yang kayak gini bangkrut nih pahalanya. Bagaimana tuh yang kayak gitu? Ma'dudatun indallahi minhum, dianggap di sisi Allah dia adalah bagian dari mereka, pelaku kemungkaran. Na'udzubillahi min. Wa inna zalat bihim, dan jika diturunkan bihim kepada mereka apa? Uqubatun. Jadi uqubatun jadi fa'il dari nazalat, ya. Jadi apabila siksa itu turun terhadap mereka, kalau bahasa terjemah dari fa'ilnya begitu. Dan jika siksa itu turun kepada mereka, bihim, kepada mereka,
asobathu, ya, maka siksaan tadi asobathu menimpa kepada dirinya, ma'ahum bersama mereka, juga bersama mereka. Artinya gini, kalau dia diam aja tuh, bergaul sama pelaku kemungkaran, nasihatin enggak apa enggak, ya kan, maka dia digolongkan dan merupakan sekutu, teman bagi para pelaku kemungkaran. Kalau suatu saat azab Allah datang, maka yang menimpa kepada mereka bukan kepada mereka saja yang berbuat kemungkaran, tapi dia yang diem tadi ikut kebagian kena azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dinyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ada apa namanya? Kalau bahasa tajwid itu namanya ada apa? Ada naber. Khassah, ada naber tuh. Penekanan huruf kata, potongan kalimat, potongan kata, potongan huruf. Kan ada khassah gitu kan, tapi karena ada khassah, naber namanya, ya. Dan takutlah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, dan takutlah kepada suatu azab yang tidak hanya menimpa kepada orang yang mungkar saja, yang berbuat mungkar saja, yang berbuat zalim saja, tapi kepada orang yang melakukan kebaikan pun kalau dia diam aja terhadap kezaliman itu, maka dia juga kena. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, tahuilah bahwa siksa Allah sangatlah buruk, sangatlah baik, sangatlah mantap, sangatlah benar-benar pada orang-orang yang memang melihat kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, harusnya begitu. Kalau kita bisa melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubah, cegahlah dengan tangan dulu. Nah, kalau nggak bisa dengan apa? Dengan fabilisani, dengan lisannya jangan. Kalau nggak bisa lagi, fa illam yastati fa biqalbihi, dengan hati berdoa, ya Allah, di tempat belakang rumah saya itu orang pada main gaplek tiap malam. Kalau saya udah nasihatin udah nggak kena, ini nggak kena, tolonglah ya Allah, semoga itu dia kena apa itu. Kalau kata kemarin saya ngaji itu begini. Sama kiai itu, kalau ada kemungkaran tuh begitu tuh mau gaplek aja tuh tiap malam, kita nyegah nggak bisa. Maka kata guru saya Kiai Bunyamin bilang begini, maka tempat itu berakin. Suruh berakin, berak malam-malam, brot 3 tempat. Besoknya dia mau main, ayo main gaplek, ngosong, bohong banget. Orang pada bubar, orang jadi. Kenapa? Karena ada kotoran, ya kan? Nah begitu tuh. Itu termasuk bagian daripada langkah yang cerdas untuk membubarkan kemungkaran. Jadi gimana? Berakin. Yang banyak berakin tuh. Di sono ada, ajak belima, ayo berak sama bareng. Jadi orang besok main gaplek, main judi, masya Allah bau banget, bubar. Agak jadi akhirnya kan gitu. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku sekalian. Apalagi walayanju walayaslamu illa bin nahi, walayanju. Nah, kalau udah begitu tuh, walayanju, mereka tidak selamat, walayaslamu, dan tidak terselamatkan, ya, illa bin nahi, kecuali yang selamat itu bin nahi. Kalau orang itu melarang perbuatan mungkar, baru orang itu selamat. Nah, mudah-mudahan kalau kitanya tegas, insya Allah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita bisa selamat. Manakala dengan cara ini kita nggak, udah tinggalin mereka, keluar dari kampung itu, udah nggak sanggup melihat kemungkaran, gitu, tinggalkan mereka, berpaling dari mereka. Summa bil mujanabati, kemudian bil mujanabati, menjauhi, dengan menjauhi, wal mufaraqati, dan dengan memisahkan diri lahum, terhadap mereka. Jadi kalau udah begitu, udah jauhin mereka, pisahkan diri kepada mereka, dengan mereka. Illam yaqbalu, jika mereka tidak menerima dakwah kita, ya, wayan qadu, dan mereka juga tidak patuh bil haqqi, terhadap kebenaran. Kalau mereka udah nggak bisa lagi, mereka udah nggak dengar lagi dakwah-dakwah kita, udah tinggalin, pisahkan, jauhin mereka
pisahkan kita dengan mereka, kita berpisah dengan mereka. Jika mereka tidak mau lagi menerima dakwah kita dan mereka tidak mau lagi patuh kepada kebenaran, kepada Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka kalau seandainya kena apa namanya, kalau mereka nanti kena siksa, kalau kita diam aja, kita juga kena. Tiba-tiba datang angin topan beliung, jugar, rumah pada rubuh, kena juga. Malah dia yang diam aja, ketiban tembok, jebreh deh, ucusnya pada keluar, mati. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ada satu kisah yang barangkali perlu disampaikan. Nabi Ibrahim itu bagus banget dalam cara dia berdakwah. Dia pakai siasat gitu. Jadi ketika umatnya saat itu mengajak dia untuk apa? Untuk merayakan hari raya mereka, Nabi Ibrahim menolak. Nah, itu tergambar kisahnya dalam surah Al-Anbiya ayat 51 sampai 70 dan surat As-Saffat ayat 83 sampai 90. Di situ Nabi Ibrahim dalam berdakwah memakai metode pertama, metode nasihat lisan. Dia pakai metode lisan dulu, apa artinya diplomatis. Jadi dia apa namanya, ketika ada orang tuanya membuat patung, dinasehatin, kenapa kamu buat patung, kenapa kamu sembah? Dulu nenek moyang kami melakukannya begitu, tapi kenapa sembah? Nenek moyang kami nyembah, ya kami ikut sembah, kan gitu kata umatnya Nabi Ibrahim. Terus kemudian ketika Nabi Ibrahim melihat, bukankah langit dan bumi sebenarnya Tuhan kamu itu bukan mereka yang pada patung-patung yang kamu sembah. Mereka Tuhan kamu itu semuanya yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kan udah ketutup gitu ya, udah ketutup mereka. Artinya mereka tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim. Nah, satu ketika Nabi Ibrahim diajak untuk merayakan hari raya mereka. Di situ Nabi Ibrahim nasihatin, udah jangan menyembah. Itu nasihat Nabi Ibrahim dengan lisan. Artinya dengan apa? Dengan diplomatis. Kan nggak terima juga. Cara kedua apa? Dalam Al-Quran nyatakan, kalau dalam Al-Quran itu watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an taqulu mudbirin. Artinya demi Allah, aku akan melakukan tipu daya kepada Tuhan asnamakum, Tuhan sesembahan kamu, patung berhala-berhala kamu yang kamu anggap Tuhan. Itu Nabi Ibrahim sudah mengkomunikasikan begitu. Artinya sudah secara diplomatis, secara lisan Nabi Ibrahim sudah beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi mereka masih belum juga, nggak dengerin kata Ibrahim. Nah, satu ketika Nabi Ibrahim adakan tindakan yang menghancurkan berhala-berhala mereka. Dalam Al-Quran dinyatakan, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata nih, umatnya Nabi Ibrahim berkata kepada Ibrahim, a anta fa'alta, bukankah engkau yang melakukan bi alihatina ya Ibrahim, kepada Tuhan-Tuhan kami hai Ibrahim? Gitu. Qala, Nabi Ibrahim ngomong, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kata Nabi Ibrahim, sebenarnya Tuhan kamu yang paling besar itu yang melakukannya, bukan saya. Ya, fas'aluhum in kanu yantikun. Tanya aja sama Tuhan yang paling besar itu. Kalau emang dia bisa bicara, tanya in kanu yang, kalau kamu bisa tanyain aja sama dia yang Tuhan yang besar. Nah, mereka pada saat itu menjawab, mana mungkin kami bisa bertanya. Dia nggak bisa ngomong. Ditanya Ibrahim, kalau nggak bisa ngomong, kalau emang dia nggak bisa ngomong, kenapa kamu sembah sebagai Tuhan? Udah ada lisan, nasehatin secara diplomatis. Satu ketika pada hari itu orang semua merayakan hari besar mereka, keluar dari apa namanya, dari persembahan mereka itu waktu itu, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu datang diam-diam faragha ila ahlihi, gitu kan, pada Tuhannya orang-orang itu. Kemudian dia di situ dia hancurin tuh semua Tuhan kecil tuh, dia hancurin Tuhan ratusan Tuhan dihancurin, patung-patung dihancurin. Sama siapa yang melakukan? Nabi Ibrahim yang menghancurkan, dihancurin semua. Ketika dihancurin semua, maka setelah itu apa? Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam kan pakai kapak tuh, kapak gede. Akhirnya kapak itu dia taruh di mana? Di Tuhan yang apa? Tuhan mereka, patung yang paling besar. Taruh patung yang besar. Udah, pas mereka pulang dari perayaan hari raya, datang, wah,
Tuhan-tuhan saya hancur semuanya Tuhan-tuhan saya. Akhirnya apa kata dia? Nah itu tadi, qalu anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim. Hei Ibrahim, bukankah engkau yang melakukan ini semua, yang menghancurkan tuhan-tuhan kami? Qala, kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantikun. Bukan saya, tuh Tuhan kamu yang paling gede, buktinya kampaknya ada sama dia tuh. Tuh tanya aja sama dia kalau dia bisa bicara. Kalau kamu pengen ngomong sama dia silakan tanya, gitu kan. Akhirnya setelah itu sebenarnya kita lihat di sini apa sih hikmah daripada dakwah amar ma'ruf nahi munkar Nabi Ibrahim. Pertama, mereka yang tersesat itu butuh satu petunjuk, satu penuntun ke jalan yang benar. Itulah diutuslah Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Yang kedua, mengajak kebenaran, menolak kepada kemungkaran, itu bukan berarti mengutuk keberadaan pelakunya. Jangan pelakunya yang dikutuk, jangan pelakunya yang dihina, dicaci gitu, tanpa adanya upaya untuk meluruskannya. Jadi kayak Nabi Ibrahim itu kan, dia udah berbuat tapi dia lurusin, paham nggak? Dia sebenarnya siasat dia itu, gitu. Makanya penolakan Nabi Ibrahim itu atas diajaknya atau atas diajaknya oleh kaumnya untuk merayakan hari besar hari besar kaumnya tadi. Nabi Ibrahim ngomong, faqala inni sakim. Nabi Ibrahim berkata, inni sakim, saya lagi sakit. Nabi Ibrahim ogah ke sono menuju perayaan, dia pakai siasat, faqala inni sakim, saya ini lagi sakit, kata dia begitu. Padahal itu penolakan secara halus. Dan dari sini Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbohong kecuali 3 hal. 3 kali dia berbohong. Mana berbohong pertama? Tadi itu, yaitu ketika mengatakan, ketika diajak ke sana, ke lapangan untuk merayakan hari raya mereka, karena di sana tuh ada penyembahan berhala. Ibrahim ogah. Kata Nabi Ibrahim, faqala inni sakim, saya lagi sakit, saya sakit. 1, dia berbohong. Ini menurut kacamata mereka ya, yang nggak suka dengan Islam. Oh, Nabi berbohong. Inni sakim, 1. Yang kedua, bal fa'alahu kabiruhum. Ketika ada kalimat bal fa'alahu, bukan saya, bohong tuh, bukan saya. Tuh, yang Tuhan kamu yang paling gede, yang ngancurin tuhan-tuhan yang kecil-kecil. Berarti kan di situ ada berapa? 2 kali itu. Yang ketiga, ketika dia bersama Siti Sarah kan cantik banget itu, terkenal secara cantik. Oh, cantik dia. Nabi Ibrahim, Siti Hajar juga cantik. Memang kalau Siti Hajar hitam karena apa? Karena ya memang begitu, Allah SWT udah cipta hitam tapi manis, cantik. Itunya hitam cantik, bukan hitam kayak bajunya Bustomi sama Bastari. Gitu. Nah, ketika dia diajak dia bersama istrinya, kemudian dia datang ke raja yang zalim. Raja zalim bilang begini, wahai hulu balangku, utusanku, coba temuin ya raja, tuan raja, ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perempuannya cantik, lakinya gagah, ingin menghadap kamu. Coba lihat, tanya di sana, kamu siapa? Ditanya, kamu siapa? Ini saudara perempuanku. Nabi Ibrahim bohong tuh, bohong, ini saudara perempuanku, kata Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim, si Sarah nggak di calling lagi, datang. Si Sarah, hai Sarah, nanti kalau kamu ditanya, aku sudah mengatakan bahwa kau saudara perempuanku. Jangan sampai kau mengacaukan siasatku. Jadi bahasanya begitu. Jadi di situ 3 kali dia berbohong. Nah, akhirnya ada yang mengatakan Nabi Ibrahim telah berbohong 3 kali itu dalam hidupnya. Ya, sedangkan ini berarti kan sebenarnya dia mencederai ismatun ya. Ya, artinya Nabi terjaga kan dari dosa, Nabi terjaga dari berbuat dosa. Sebenarnya ini bukan Nabi berdusta, bukan Nabi Ibrahim berdusta, bukan. Saya katakan sekali lagi, Nabi Ibrahim tidak berdusta. Ya. Jadi ini adalah sebuah siasat Nabi Ibrahim alaihissalam. Siasatnya bukan siasat yang bodoh, siasat yang sangat cerdas untuk menghindari dusta. Gitu. Kan kalau dia menyembah Allah, mendustakan Allah berarti. Jadi dia siasatnya cerdas untuk menghindari dusta.
Paham? Dusta apa? Mendustakan Allah. Dia telah, padahal Nabi Ibrahim kan seorang nabi gitu. Demi tujuan apa Nabi Ibrahim berbuat begitu? Tujuannya demi tujuan yang mulia, menyeru, mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kalau kita salat tuh kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya gitu. Jadi Nabi Ibrahim tidak berdusta. Saya katakan Nabi Ibrahim tidak berdusta, hanya menerapkan seni berbahasa. Seni berbahasa. Itu kalau para mufasir tuh menyatakan Nabi Ibrahim tidak berdusta. Dia hanya menerapkan pola atau kalimat seni berbahasa. Ya. Nah, ternyata dalam sudut pandang sastra itu juga dapat dibenarkan. Seperti Imam Al-Qurtubi menyatakan, Imam Qurtubi itu tahun berapa dia wafat? Kalau tidak salah sekitar 671 Hijriahan lah tuh dia wafatnya saat itu. Nah, di situ dia mengarang kitab tafsir namanya Jami'ul Ahkamil Qur'an. Jami'ul Ahkamil Qur'an. Itu karangan dia ya. Nah, uslub ini dalam ilmu balaghah biasa disebut dengan at-tauriyah wa ta'rid. Nah, di situ tuh kalau kita pelajari tentang at-tauriyah wa ta'rid, di situ jelas kalau memang kita tahu ya, di mana ada kalimat-kalimat gitu. Tauriyah itu apa? Tauriyah itu begini, satu kata memiliki dua makna. Satu kata tapi maknanya dua, yaitu makna dekat dan makna jelas. Kemudian serta makna apa? Makna apa lagi? Serta makna jauh dan makna samar. Nah, disitulah maka makna jauh ini yang dipakai oleh pembicara. Menurut ahli tafsir menyatakan ini yang dipakai, bukan makna dekat tapi makna jauh gitu. Sedangkan at-ta'rid itu apa? At-ta'rid itu adalah ucapan yang disampaikan dan dimaksudkan untuk apa? Untuk menunjukkan suatu makna lain. Menunjukkan suatu makna lain yang bisa dipahami dari dari konteks apa ya namanya? Konteks kalimat itu sendiri. Itu namanya ta'rid. Nanti kalau dalam belajar mubalaghah pasti ketemu tuh ya. Nah, itu makanya mufasir mengatakan Nabi Ibrahim tidak berdusta, tapi dia menggunakan siasat dakwah yang sangat cerdas untuk menghindari dusta. Begitu. Paham tuh? Paham? Nah, bareng itu ya. Kemudian ada Imam Syafi'i juga sama. Ketika saat itu kan pemerintahannya pemerintahan Al-Ma'mun pada masa pemerintahan Abbasiyah, itu saat itu Imam Syafi'i termasuk yang bukan berpaham Mu'tazilah. Sedangkan Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah itu dia sebagai khalifah yang berpaham Mu'tazilah. Sedangkan Al-Ma'mun mengatakan pada saat itu, ini kalau orang perbandingan madhab, ini pasti aliran tauhid pasti ini tahu tentang Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, itu pasti belajar. Tapi kalau di MKDU di UIN Jakarta, mata kuliah dasar umum pasti belajar semua nih ya. Nah, makanya kalau kuliah S1 pasti menemuin tuh ntar ya. Kalau belum kuliah belum nemuin. Tapi kalau di Aliyah, di kita di ini udah ada juga ya. Jadi gini, kalau Mu'tazilah itu dia selalu mendewakan akal. Dia menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Kata siapa? Kata Al-Ma'mun, karena dia kan ini Wasil bin Atha, penganutnya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Sedangkan Imam Syafi'i ini dia kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia bermengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ya qadim, ciptaan Allah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi bukan apa? Bukan makhluk. Nah, ketika di sidang mau dipanggil ulama-ulama yang menentang, penjarain. Datanglah Imam Syafi'i di sidang sama raja saat itu. Imam Syafi'i, coba kamu jelaskan, apakah Al-Quran itu makhluk atau dia adalah kalamullah? Dia bilang bahwa pertama dia lihat, dia pakai jeriji dia nih. 1, Zabur. 2, Taurat. 3, apa? Injil. 4, Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah makhluk gitu. Ini adalah makhluk. Apa maksudnya? Ini adalah makhluk. Ini tangan ini, jeriji ini makhluk. Paham nggak? Paham nggak? Ini makna lain dia, makna lain. Ini jeriji ini adalah makhluk. Oh begitu, baik, kamu selamat. Nggak dipenjara dia. Tapi muridnya Ahmad bin Hambal, dia menjelaskan kan seide dengan Imam Syafi'i. Akhirnya karena dia mengatakan ini Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk,
di penjara dia. Tuh. Maka ini penting bagi kita kalau belajar, nantilah kamu belum belajar di situ, nanti kamu belajarlah. Kalau kuliah pasti nemuin. Ya, kalau Abi kenapa udah duluan gitu loh. Belajarnya udah duluan karena umurnya udah duluan. Gitu ya. Selisihnya kan sama Abi kamu ada sekitar 35 tahun ya. Lumayan, 40 tahun kali bisa jadi. 35 tahun ya lama lah. Berapa abad itu, berapa dekade? 10 tahun, 3 dekade tuh. 3 dekade generasi. Jadi mudah-mudahan belajar yang benar, belajar yang baik biar anak Abi orang hebat, orang cerdas. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.